Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berada di dalam penyertaan Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang penuh pergumulan ini. Terutama akibat COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Tetapi kita percaya Tuhan akan menyertai kita untuk melalui hari-hari ini, dan biarlah Tuhan yang akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Topik khotbah kita pada minggu ini adalah tentang dengki, kuasa, dan harta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketiga hal ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu kala. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama misalnya, kita bisa membaca di Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana anak-anak Yakub berkonspirasi untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu Yusuf, hanya karena mereka iri, mereka dengki karena Yusuf mendapatkan perlakuan yang istimewa dari ayah mereka Yakub. Dan kemudian setelah mereka mendengar mimpi daripada Yusuf, maka mereka merasa bahwa kekuasaan mereka sebagai orang yang paling tua akan tunduk kepada Yusuf yang masih lebih muda. Oleh karena itu, faktor ketakutan ini membuat mereka semakin bulat hatinya untuk melakukan pembunuhan kepada Yusuf saudaranya itu. Mereka memasukkan Yusuf ke sumur yang kering, dan kemudian mereka berharap Yusuf akan mati perlahan-lahan akibat kelaparan dan kehausan. Memang di dalam pembacaan selanjutnya kita bisa melihat bahwa ternyata Yusuf tidak jadi mereka bunuh. Hal itu terjadi setelah Yehuda, saudara mereka, mengusulkan supaya Yusuf sebaiknya dijual untuk menjadi budak. Hal itu akan memberikan dua hal kepada mereka. Yang pertama, Yusuf bisa mereka singkirkan, dan kemudian mereka bisa mendapatkan uang. Akhirnya mereka menjual Yusuf kepada saudagar Midian dengan harga 20 sikal perak. Selanjutnya kita baca di ayat-ayat berikutnya, maka Yusuf dibawa oleh saudagar Midian ke Mesir dan dijual menjadi budak bagi Potifar. Kemudian di Alkitab Perjanjian Baru kita juga bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus bertengkar di hadapan Yesus untuk mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran ini bisa kita baca di Lukas 22 ayat 24. Selanjutnya Judas Iskariot. Kita tahu Judas Iskariot adalah salah satu dari murid Yesus yang sehari-hari sangat dekat dan bersama dengan Yesus. Dia juga mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi akibat ambisi akan harta dan kekuasaan, maka dia sampai hati untuk menjual atau mengkhianati Yesus yang sangat mencintainya. Memang dia berharap akan menjadi pejabat yang penting seandainya nanti Yesus telah bertahta menjadi raja di Israel. Akan tetapi harapannya itu semakin jauh dari kenyataan. Dan kemudian dia memilih opsi yang kedua. Bagaimana bisa mendapatkan uang dengan cara menjual Yesus. Selanjutnya bisa kita ikuti kemudian dalam perjalanan cerita ini, bahwa ketika Yesus diputuskan untuk dihukum mati, maka Judas Iskariot menyesal dan mengembalikan uang penjualan Yesus tadi kepada imam-imam Yahudi. Dan kemudian setelah menyesal, dia memutuskan caranya sendiri, mengambil jalan sendiri, dan kemudian bunuh diri. Satu hal yang perlu kita renungkan dari kisah Judas Iskariot ini adalah bahwa dia setelah menyesal tidak bertobat.
tidak memohon ampun atas kesalahannya. Dan dia tidak percaya bahwa tiada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kita. Maka kebinasaanlah yang menjadi upah dari Judas Iskariot. Kemudian kita bisa melihat di gereja mula-mula, yaitu komunitas Kristen mula-mula. Komunitas yang kecil ini hampir hancur berantakan karena adanya orang yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan rakus akan harta. Kita ketahui di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana suami istri Ananias dan Safira ingin supaya nama mereka terkenal di komunitas mula-mula itu. Ingin supaya mereka terpandang. Akan tetapi ambisi akan harta membuat mereka tidak bersedia membayar sepenuh harga. Mereka bersekongkol untuk mendustai Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka dengan sangat drastis, yaitu mereka mati seketika itu juga. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka dihukum seberat itu? Tapi harap kita ingat bahwa apabila cara-cara yang seperti itu dibiarkan hidup di tengah komunitas mula-mula itu, maka persekutuan yang kecil dan masih berumur belia itu akan segera hancur berantakan. Kemudian, di dalam pekerjaan penginjilan mula-mula itu, kita bisa melihat pertengkaran antara orang-orang Kristen Yahudi yang bersembunyi di balik wibawa Rasul Petrus dengan orang-orang Kristen non-Yahudi yang bersembunyi di balik wibawa Rasul Paulus. Mereka bersoal, mereka berdebat soal siapa yang lebih hebat, soal siapa yang lebih besar di antara mereka dalam pekerjaan penginjilan itu. Akan tetapi, Roh Kudus campur tangan, Roh Kudus bekerja, sehingga pertengkaran itu tidak sampai menjadi perpecahan. Dan akhirnya semua bisa diselesaikan dengan hikmat kebijaksanaan dan secara mendasar. Setelah berdamai, maka mereka mendapatkan energi yang melimpah untuk kembali melanjutkan tugas-tugas penginjilan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kemudian kita bisa melihat di Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus memperhatikan orang-orang kaya dan janda miskin ketika memasukkan persembahannya di bait Allah. Yesus mengatakan bahwa persembahan yang terbesar adalah persembahan yang diberikan oleh janda miskin itu. Karena dia memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Dia hanya bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Sementara orang-orang kaya itu memberikan persembahan dari kelimpahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata Yesus sangat memperhatikan bagaimana kita menempatkan harta dan kuasa di dalam kehidupan beriman kita. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci harta dan kekuasaan. Bahkan harta dan kekuasaan adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekaligus juga harus kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah kita memahami kuasa dan harta ini pada masa sekarang ini? Lukas pasal 22 ayat 26 sampai dengan ayat 27 mengatakan bahwa kuasa adalah untuk melayani. Artinya, jika kita memiliki kekuasaan, maka kita gunakanlah itu untuk melayani sebanyak mungkin orang. Dan harta adalah untuk menjadi berkat. Sebagaimana tertulis di Amsal pasal 28 ayat yang ke-27. Akhirnya, marilah kita mempedomani 3 hal berikut ini. Yang pertama, jauhkanlah iri dan dengki dari kehidupan kita. Yang kedua, gunakanlah kekuasaan untuk melayani bagi sesama. Dan yang ketiga,
Gunakanlah harta untuk menjadi berkat, membantu orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Gunakanlah harta untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut minggu ke-13 setelah Trinitatis ini dengan sukacita. Biarlah kiranya Allah Trinitatis memberkati hidup kita semua. Terpujilah Tuhan.